Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah. Terkadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita lupa bahwa ada sebuah kunci yang sangat kuat yang dapat membawa kita menuju kedamaian sejati dan kebahagiaan hakiki. Sebuah kunci yang tidak hanya membuka pintu kebahagiaan, tetapi juga membawa kita lebih dekat dengan tujuan hidup yang lebih mulia. Apa yang saya maksudkan? Itu adalah satu doa yang sangat sederhana, yang kita ucapkan setiap hari, namun seringkali kita lewatkan maknanya. Ya, doa yang kita sebut Al-Fatihah. Tetapi tahukah Anda bahwa di dalam 7 ayat Al-Fatihah itu terkandung sebuah ilmu langka, yang jika dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita, bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup, sebuah cara yang bisa membantu kita menyatukan hati, pikiran, dan jiwa kita dengan petunjuk Tuhan. Dalam video ini, kita akan menyelami makna terdalam dari setiap ayat Al-Fatihah dan bagaimana kita bisa menyatukannya dalam diri kita untuk mencapai kedamaian sejati yang selama ini kita cari. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan spiritual ini? Mari kita telusuri bersama, karena perjalanan ini bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga pengalaman yang bisa mengubah hidup Anda selamanya. Bab 1. Membuka pintu pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat ini, kita memulai setiap langkah dalam hidup ini. Kalimat yang sederhana, namun syarat dengan makna yang begitu dalam. Bismillah adalah panggilan pertama kita kepada Tuhan, mengingatkan kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, sekecil apapun itu, harus dimulai dengan kesadaran akannya. Ketika kita mengucapkannya, kita tidak hanya menyebutkan sebuah frasa, tetapi kita sedang membuka pintu hati kita, mempersilakan Tuhan untuk turut hadir dalam setiap tindakan kita. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, semuanya dimulai dengan menyebut namanya. Namun apakah kita benar-benar memaknai setiap kata yang kita ucapkan? Apakah kita mengerti bahwa di balik kata Bismillah terletak sebuah ajakan untuk menyerahkan segala urusan kita kepadanya? Mengucapkannya bukan hanya soal rutin, tetapi tentang ketulusan hati. Saat kita menyebut namanya, kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita, melainkan tentang kehendaknya yang lebih besar. Segala yang kita miliki, segala yang kita kerjakan adalah titipan darinya. Dan dengan mengingatnya, kita mengingat bahwa segala urusan kita tidak akan pernah lepas dari kasih sayangnya yang maha luas. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam hiruk-pikuk dunia. Banyak hal yang mengalihkan perhatian kita, membuat kita lupa untuk memulai setiap hari dengan Bismillah. Padahal dengan membiasakan diri untuk mengucapkannya dengan penuh penghayatan, kita sebenarnya membuka pintu menuju kedamaian yang sejati. Setiap kali kita melangkah dengan mengingatnya, kita membuka diri untuk menerima petunjuknya. Ketika kita memulai hari dengan mengingat bahwa Tuhan selalu bersama kita, kita akan merasa lebih tenang, lebih siap menghadapi segala tantangan yang datang. Sederhana memang, tetapi Bismillah mengandung kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kunci untuk memulai segala sesuatu dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Saat kita benar-benar meresapi makna dari kalimat ini, kita akan merasa setiap langkah yang kita ambil menjadi lebih bermakna. Kita tidak lagi merasa sendirian, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama kita, memberikan perlindungan dan petunjuk dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dari sinilah kita belajar untuk tidak terburu-buru dalam bertindak, untuk selalu berhati-hati dan penuh kesadaran dalam setiap pilihan yang kita buat. Bismillahirrahmanirrahim adalah pintu pertama dalam perjalanan spiritual kita, sebuah pengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dilandasi oleh kesadaran akan kehadirannya. Ketika kita menyatukan ayat pertama ini dalam diri kita mengundang Tuhan untuk berjalan bersama kita. Dalam setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap perasaan. Maka mari kita buka pintu pertama ini dengan penuh keyakinan dan rasa syukur. Karena dengan Bismillah, kita memulai sebuah perjalanan yang penuh dengan berkah dan cahayanya. Bab 2. Menumbuhkan kecintaan dalam doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Setelah kita mengucapkan bismillah dengan penuh penghayatan, kita melanjutkan perjalanan spiritual kita dengan kalimat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, sebuah ungkapan yang sering kita ucapkan dalam berbagai kondisi, tetapi apakah kita benar-benar merasakannya dalam hati? Saat kita mengucapkan kata Alhamdulillah, kita tidak hanya sedang bersyukur atas nikmat yang kita terima, tetapi kita juga mengakui bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah pemberian Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Pemurah. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa setiap nafas, setiap detik hidup adalah rahmat-Nya yang tak terhingga. Kecintaan terhadap Tuhan tercermin dalam rasa syukur kita, dan syukur sejati tidak hanya muncul ketika kita mendapat kenikmatan, tetapi juga saat kita menghadapi ujian hidup. Alhamdulillah mengajarkan kita untuk melihat segala yang terjadi dalam hidup ini sebagai anugerah, bahkan ketika kenyataan terasa pahit. Setiap ujian yang datang adalah cara Tuhan mengingatkan kita untuk lebih dekat padanya, untuk lebih banyak berserah dan menerima. Dalam kesulitan kita belajar untuk menyadari bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan memahami hakikat hidup yang lebih dalam. Sungguh, orang yang bisa mengucapkan Alhamdulillah dengan sepenuh hati adalah orang yang telah mencapai kedalaman rasa syukur yang sejati. Rasa syukur yang tidak terbatas pada hal-hal besar, tetapi juga pada hal-hal kecil yang sering kita lupakan. Ketika kita belajar untuk bersyukur atas setiap hal, baik besar maupun kecil, kita mulai merasakan betapa banyak berkah yang sebenarnya telah Tuhan limpahkan kepada kita. Bahkan dalam kesedihan, kita akan menemukan alasan untuk bersyukur, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memiliki rencana terbaik untuk kita. Mengucapkan Alhamdulillah dengan hati yang tulus adalah bentuk kecintaan kita kepada Tuhan, mengingatnya dalam segala keadaan. Menumbuhkan kecintaan dalam doa juga berarti mengakui bahwa segala yang kita miliki, dari yang paling sederhana hingga yang paling luar biasa, adalah milik Tuhan. Kita hanyalah penerima yang sementara. Rasa syukur ini membawa kita pada pemahaman bahwa kita tidak memiliki apa-apa kecuali yang Tuhan berikan. Dengan demikian, kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada dunia ini, untuk tidak merasa memiliki, tetapi cukup menjadi hamba yang senantiasa mengingatnya, memohon, dan bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan. Karena ketika kita benar-benar merasa bahwa hidup ini adalah anugerah darinya, kita akan semakin menghargai setiap detik yang kita miliki. Pada akhirnya, Alhamdulillah adalah kunci untuk membuka hati kita kepada kebesaran Tuhan. Ketika kita bersyukur dengan hati yang penuh cinta, kita akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dicapai dengan harta atau kedudukan. Cinta Tuhan mengalir melalui rasa syukur kita, dan semakin kita mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh kesadaran, semakin besar cinta Tuhan yang kita rasakan. Semoga setiap kata Alhamdulillah yang kita ucapkan menjadi penambah kedekatan kita kepadanya, agar hati kita senantiasa dipenuhi dengan rasa cinta dan syukur yang mendalam. Bab 3. Menyadari keagungan Tuhan Ar-Rahmanir Rahim. Dua kata ini mengandung segala sifat kasih sayang Tuhan yang begitu mendalam dan tiada bandingannya. Ketika kita mengucapkannya, kita tidak hanya mengingat betapa besar cinta Tuhan terhadap kita, tetapi juga mengajak diri kita untuk meresapi setiap keajaiban yang terjadi dalam hidup ini, yang semuanya adalah wujud dari kasih-Nya yang tidak terhingga. Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jika kita berhenti sejenak untuk merenung, kita akan menyadari bahwa seluruh hidup kita adalah anugerah-Nya. Dari setiap nafas yang kita tarik hingga setiap detik waktu yang kita nikmati. Kasih sayang Tuhan yang hadir dalam setiap aspek kehidupan kita adalah pengingat bahwa kita selalu diperhatikan, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian, bahkan dalam kesendirian kita sekalipun. Namun, seringkali kita lupa untuk merasakan kasih sayang ini. Kita terjebak dalam kebisingan dunia, dalam hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah berhenti. Kadang kita merasa terasing, merasa jauh dari Tuhan, padahal sebenarnya kasih-Nya selalu hadir, mengalir tak terbatas. Untuk merasakan kasih sayang-Nya, kita harus membuka hati kita untuk benar-benar percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka, adalah bagian dari kasih sayang-Nya. Bahkan dalam setiap ujian yang datang, kita dapat merasakan cintanya yang begitu mendalam,
yang mengarahkan kita untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim berarti membuka diri kita untuk menerima cintanya yang tanpa syarat. Saat kita memadukan dua kata ini dalam diri kita belajar untuk mengasihi dengan cara yang lebih tulus, lebih bijaksana, dan lebih sabar. Kasih sayang Tuhan mengajarkan kita untuk lebih lembut hati, untuk memaafkan, dan untuk tidak terburu-buru menghakimi. Dalam dunia yang penuh dengan kekecewaan dan ketidakpastian, kita diajak untuk melihat segala sesuatu dengan lensa kasih, untuk mengingat bahwa setiap orang, termasuk kita sendiri, adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang penuh dengan rahmat. Kita belajar untuk bersikap lebih penuh belas kasih, karena kita tahu bahwa kasih Tuhan yang begitu besar telah menyentuh hati kita, dan kita seharusnya menyebarkannya ke sesama. Ar-Rahmanir Rahim juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, kita harus membagikan kasih itu kepada orang lain. Kasih Tuhan tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk diteruskan kepada setiap jiwa yang kita temui. Dalam interaksi sehari-hari, apakah itu dengan keluarga, teman, atau bahkan orang asing, kita diberi kesempatan untuk menjadi saluran kasih Tuhan, untuk menunjukkan kelembutan dan kebaikan hati. Dalam setiap tindakan kita seharusnya mengingat bahwa kita adalah hamba yang mencerminkan kasih-Nya di dunia ini, dan bahwa kasih sayang Tuhan seharusnya melimpah dalam hidup kita dan melalui kita, menyentuh hati siapapun yang ada di sekitar kita. Pada akhirnya, saat kita benar-benar menghayati makna dari Ar-Rahmanir Rahim, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak menuntut, kasih yang selalu ada di mana saja, kapan saja. Ini adalah kasih yang melampaui segala keterbatasan kita sebagai manusia. Maka mari kita buka hati kita untuk merasakan keagungannya, untuk mengingat bahwa setiap kebahagiaan yang kita rasakan, setiap keberhasilan yang kita capai adalah manifestasi dari kasih Tuhan yang terus mengalir. Dan dalam setiap kesulitan yang kita alami, kita ingat bahwa kasih-Nya selalu hadir, memberi kita kekuatan dan harapan untuk melangkah lebih jauh. Bab 4. Mengingat keadilan Tuhan. Maliki Yaumiddin. Tuhan adalah pemilik hari pembalasan. Di sini kita diingatkan akan sebuah kebenaran yang tidak bisa dihindari. Segala amal perbuatan kita akan mendapatkan balasan. Tidak ada yang luput dari pengawasannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian, dan Tuhan adalah hakim yang adil, yang akan memberi ganjaran atau pembalasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah konsep yang harus kita pahami dengan hati yang lapang. Setiap perbuatan, setiap kata, dan setiap niat yang kita hadirkan akan dihitung. Baik atau buruk, semuanya akan mendapatkan pembalasan pada waktunya. Namun keadilan Tuhan bukanlah keadilan yang sempit, yang hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Keputusannya melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Keadilannya mencakup segala aspek, baik yang terlihat jelas oleh mata manusia maupun yang tersembunyi dalam hati. Tuhan Maha mengetahui setiap niat dan setiap perjuangan kita. Bahkan ketika kita merasa bahwa dunia ini tidak adil, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah pemilik yang maha adil, yang melihat lebih dalam dan lebih jauh daripada apa yang bisa kita pahami. Pada hari pembalasan, tidak ada yang akan salah dihitung, tidak ada yang akan terlewat. Semua yang kita lakukan, sekecil apapun, akan mendapat ganjaran yang setimpal sesuai dengan rahmat-Nya. Keberadaan ayat ini mengajak kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Seringkali kita terjebak dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, dengan melihat orang lain yang seolah-olah lolos dari konsekuensi perbuatannya. Namun kita harus selalu ingat bahwa kita tidak mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi di dalam hati seseorang. Dan kita juga tidak tahu bagaimana Tuhan akan memberi balasan pada hari yang telah ditentukannya. Keadilannya tidak akan pernah keliru. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita melakukannya dan apa niat yang ada di balik tindakan kita. Sehingga penting bagi kita untuk hidup dengan niat yang baik dan menjalani hidup ini dengan penuh ketulusan. Mengucapkan Maliki Yaumiddin
adalah sebuah peringatan untuk hidup dengan penuh kehati-hatian dan rasa tanggung jawab. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu untuk diri kita sendiri atau orang lain, akan memiliki konsekuensi. Dunia ini mungkin memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Dalam setiap hubungan yang kita jalin, setiap keputusan yang kita buat, kita harus mengingat bahwa kita tidak hanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan, Sang Pemilik Hari Pembalasan. Dengan mengingat hal ini, kita menjadi lebih bijaksana, lebih berhati-hati, dan lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas dalam segala hal. Namun Maliki Yaumiddin juga mengajarkan kita untuk tetap memiliki harapan dan keyakinan pada rahmat Tuhan. Keadilannya bukan hanya tentang pembalasan yang adil, tetapi juga tentang kasih sayangnya yang melampaui segala batas. Meskipun kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan, kita juga tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap orang yang bersungguh-sungguh bertobat dan kembali kepadanya, dengan hati yang tulus pasti akan mendapat ampunannya. Keadilannya memberikan kepastian bahwa tidak ada yang akan terlewat. Tetapi rahmatnya juga memberikan harapan bahwa setiap jiwa yang ingin kembali kepadanya akan diberikan jalan untuk mencapai keselamatan. Mari kita merenungkan makna dari ayat ini dengan hati yang terbuka untuk menyadari bahwa keadilan Tuhan adalah anugerah yang memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam setiap tindakan kita seharusnya menjaga niat yang murni dan berusaha untuk selalu berbuat baik. Karena Tuhan adalah hakim yang maha bijaksana, yang melihat lebih jauh daripada yang bisa kita lihat. Kita harus selalu ingat bahwa kehidupan ini bukan hanya soal apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap prosesnya, dengan penuh kesadaran akan keadilannya. Bab 5. Menyerahkan segala urusan kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ayat ini adalah pengingat yang begitu mendalam, mengajarkan kita untuk sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan dalam setiap aspek hidup. Dalam dunia yang penuh dengan pilihan, kesibukan, dan tantangan, kita sering merasa cemas, tertekan, dan bingung tentang arah hidup kita. Namun melalui ayat ini, kita diajak untuk mengingat bahwa hidup kita hanya akan tenang ketika kita benar-benar mengandalkannya. Ketika kita sepenuhnya memohon pertolongan dari Tuhan dalam segala hal. Hanya Dia yang memiliki kuasa untuk memberikan petunjuk, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Menyerahkan diri kepada Tuhan berarti kita mengakui keterbatasan diri kita. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu dalam hidup ini. Namun dengan mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuatan dan bahwa tanpa pertolongannya kita tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Ayat ini mengajarkan kita untuk berserah sepenuhnya, tidak hanya dalam keadaan sulit, tetapi juga dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita harus belajar untuk menyembah Tuhan dengan penuh ketulusan dan meminta pertolongannya dengan penuh kesadaran. Ketika kita melakukan itu, kita membuka diri kita untuk menerima ketenangan dan petunjuknya dalam setiap keputusan yang kita buat. Seringkali kita merasa bahwa kita harus berjuang seorang diri, bahwa kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun melalui ayat ini kita diajarkan untuk tidak merasa malu untuk meminta pertolongan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha mendengar dan tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dimohonkan kepadanya. Ketika kita merasa lelah, cemas, atau kehilangan arah, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk membantu kita. Dia tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang memohon dengan tulus. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya memohon pertolongan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk umat manusia, agar kita semua bisa dipandu oleh kasih-Nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pengingat bahwa hidup kita bukanlah tentang seberapa keras kita berusaha atau seberapa pintar kita, tetapi tentang seberapa banyak kita berserah kepadanya. Ini adalah doa yang penuh kerendahan hati, yang mengajarkan kita untuk tidak pernah merasa cukup
dengan kekuatan kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil, setiap usaha yang kita lakukan harus dilandasi dengan kesadaran bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Hanya dengan begitu, kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan hati, karena kita tahu bahwa segala yang kita lakukan adalah dengan izin dan pertolongannya. Dalam hidup kita seringkali terjebak dalam kerisauan dan kekhawatiran tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi, tentang keputusan yang kita ambil. Namun dengan mengucapkan ayat ini dan benar-benar memaknai maknanya, kita diajak untuk melepaskan semua kekhawatiran itu. Tuhan akan memberikan jalannya, dan kita hanya perlu berjalan dengan penuh keyakinan, menyerahkan segala urusan kepadanya. Ketika kita melakukan ini dengan hati yang tulus, kita akan merasakan kedamaian yang sejati, karena kita tahu bahwa segala yang kita lakukan berada dalam genggamannya. Dan dengan begitu, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan dan petunjuknya yang tiada habisnya. Bab 6. Memohon petunjuk yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Inilah permohonan yang kita ucapkan setiap kali kita membaca Al-Fatihah. Sebuah permohonan yang sangat dalam, yang melibatkan keyakinan dan pengharapan bahwa kita selalu membutuhkan petunjuk dari Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jalan yang lurus adalah jalan yang penuh dengan kebenaran, jalan yang tidak menyimpang dari kehendaknya, dan jalan yang membawa kita pada kebahagiaan hakiki. Tetapi seringkali kita sebagai manusia terjebak dalam keraguan dan kebingungan karena dunia ini menawarkan banyak jalan yang berbeda, masing-masing dengan daya tariknya sendiri. Di tengah pilihan yang tak terhitung jumlahnya, kita sering kehilangan arah dan tersesat dalam ambisi, nafsu, atau bahkan ketakutan kita sendiri. Dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang tahu mana jalan yang terbaik untuk kita. Ini adalah sebuah pengingat bahwa kita tidak pernah bisa berjalan sendirian tanpanya. Jalan yang lurus bukanlah jalan yang selalu mudah, tetapi adalah jalan yang membawa kita menuju kebenaran dan keselamatan. Terkadang jalan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, tetapi dengan pertolongannya, kita diberikan kekuatan untuk melewati segala rintangan. Kita meminta petunjuknya agar kita tidak tersesat, agar langkah kita selalu berada dalam lindungannya, dan agar hati kita tetap terarah pada tujuan yang hakiki. Kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang penuh dengan ampunan dan rahmat-Nya. Jalan yang lurus juga berarti jalan yang tidak terganggu oleh godaan dunia. Dalam setiap detik hidup kita, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bisa mengalihkan kita dari tujuan yang sebenarnya. Godaan materi, kesenangan duniawi, bahkan rasa takut atau kecemasan, semuanya bisa menggoyahkan iman kita. Tetapi dengan memohon petunjuk kepada Tuhan, kita belajar untuk tidak terbuai oleh hal-hal yang sementara. Jalan yang lurus adalah jalan yang berfokus pada kehidupan akhirat, yang memprioritaskan kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang di atas segalanya. Memohon agar kita diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus, berarti meminta agar hati kita tetap teguh dalam iman, agar kita tidak mudah tergoyahkan oleh dunia yang fana ini. Saat kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kita juga diminta untuk memiliki kerendahan hati yang tulus. Karena hanya orang yang rendah hati dan mengakui ketidakmampuan dirinya yang bisa benar-benar memahami bahwa kita semua memerlukan petunjuknya. Kita bukanlah makhluk yang sempurna, kita tidak selalu tahu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dengan meminta petunjuk Tuhan, kita mengakui keterbatasan kita dan menyerahkan keputusan-keputusan besar dalam hidup kita kepadanya. Dan dalam menyerahkan itu, kita mendapatkan ketenangan karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan petunjuk. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya, meski kadang kita tidak memahaminya di awal. Pada akhirnya, permohonan ini adalah cerminan dari perjalanan spiritual kita. Kita tidak hanya meminta jalan yang lurus untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk umat manusia secara keseluruhan. Jalan yang lurus adalah jalan yang membawa pada kebenaran, pada perdamaian, dan pada kehidupan yang lebih baik. Kita meminta agar setiap langkah kita dalam hidup ini selalu berada dalam petunjuk-Nya,
agar kita selalu dikuatkan dalam menghadapi segala cobaan, dan agar hati kita senantiasa berada di jalan yang benar. Dengan mengucapkan Ihdinas Siratal Mustaqim, kita mengundang rahmat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dengan harapan agar kita bisa menjalani hidup yang penuh berkah dan keberkahan. Bab 7. Jalan para nabi dan orang-orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladallin. Jalan mereka yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam ayat ini kita diminta untuk memohon agar diberikan jalan yang ditempuh oleh mereka yang telah mendapat rahmat dan nikmat dari Tuhan, yaitu para nabi, para rasul, dan orang-orang yang hidup dengan iman yang kuat serta takwa yang mendalam. Jalan ini bukanlah jalan yang dipenuhi dengan kebingungan atau kekeliruan, tetapi jalan yang jelas dan penuh dengan petunjuk. Jalan para nabi adalah jalan yang menuntun kita menuju Tuhan, yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang penuh makna dan kesadaran spiritual yang tinggi. Namun perbedaan antara jalan yang diberkahi dan jalan yang sesat sangatlah jelas. Jalan yang dimurkai adalah jalan mereka yang menjauhkan diri dari petunjuk Tuhan. Mereka yang memilih jalan kebohongan dan kezaliman, serta mereka yang tenggelam dalam kesenangan duniawi tanpa memperhatikan akhlak dan kebaikan hati. Jalan ini bukan hanya mengarah pada kesesatan, tetapi juga menghancurkan jiwa karena ia membawa seseorang semakin jauh dari kebenaran. Di sisi lain, jalan mereka yang sesat adalah jalan yang penuh dengan kebingungan, yang menyebabkan seseorang kehilangan arah dalam hidupnya, mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta terjerumus dalam kehidupan yang tidak memberi kedamaian. Memohon agar kita diberi jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi dan orang-orang yang diberi nikmat, adalah doa yang mengingatkan kita untuk selalu merujuk pada teladan terbaik dalam sejarah umat manusia. Mereka adalah orang-orang yang hidup dengan penuh pengabdian kepada Tuhan, yang menjalani hidup dengan integritas, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Jalan mereka adalah jalan yang tidak mudah, tetapi penuh dengan keberkahan dan rahmat Tuhan. Ketika kita berdoa agar diberi jalan seperti jalan mereka, kita sebenarnya meminta agar hidup kita dipenuhi dengan hikmah dan cahaya yang datang dari petunjuk Tuhan, yang tidak hanya menyelamatkan kita di dunia, tetapi juga di akhirat. Jalan para nabi dan orang-orang yang diberi nikmat mengajarkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai kesuksesan duniawi, tetapi tentang hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Tujuan tersebut adalah untuk memperoleh keridaan Tuhan, untuk menjalani hidup dengan kebajikan, dan untuk selalu memperbaiki diri agar lebih dekat dengannya. Jalan ini mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh hawa nafsu dan godaan dunia, tetapi untuk senantiasa berfokus pada nilai-nilai yang mendalam, seperti kejujuran, kasih sayang, kesabaran, dan rasa syukur. Mereka yang berjalan di jalan ini tidak hanya mengejar kebahagiaan sementara, tetapi mereka mencari kebahagiaan yang abadi, yang hanya dapat ditemukan dengan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saat kita mengucapkan doa ini, kita mengingatkan diri kita sendiri tentang tujuan hidup yang lebih tinggi. Kita tidak hanya berusaha untuk berhasil dalam dunia ini, tetapi kita juga berusaha untuk memperoleh kebahagiaan hakiki yang datang dengan kedekatan kepada Tuhan. Jalan yang diberkahi olehnya adalah jalan yang mengarah pada ketenangan jiwa dan keberkahan hidup, karena di jalan itu kita tidak hanya diberi petunjuk, tetapi juga diberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapi segala ujian hidup. Dan seperti para nabi dan orang-orang yang diberi nikmat, kita juga diajak untuk menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita, memberi kita cahayanya di setiap langkah kita. Maka mari kita selalu memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh mereka yang telah mendapat rahmat-Nya, jalan yang penuh dengan keberkahan, jalan yang mengarahkan kita untuk lebih baik dalam setiap tindakan kita, untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, dan untuk hidup dengan penuh kebaikan. Semoga setiap langkah kita di dunia ini dimulai dengan doa, dibimbing dengan petunjuk-Nya, dan dipenuhi dengan cahayanya, sehingga kita bisa mengikuti jejak para nabi, orang-orang yang telah diberi nikmat, dan sampai pada kebahagiaan yang abadi di sisinya.
Bab 8. Kesadaran akan keterbatasan diri. Pada titik ini kita mulai menyadari bahwa dalam perjalanan spiritual kita, salah satu hal yang paling penting adalah memiliki kesadaran penuh akan keterbatasan diri kita. Kita seringkali merasa cukup dengan pengetahuan dan usaha kita sendiri, padahal sejatinya kita hanyalah makhluk yang sangat terbatas. Kita mungkin dapat mengumpulkan ilmu, mencapainya dalam dunia ini, namun tanpa bimbingan dan pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, dalam setiap ayat yang kita baca, kita sebenarnya sedang mengingatkan diri kita untuk terus menyerahkan segala urusan kepada Tuhan. Kita meminta petunjuk-Nya tidak karena kita tidak tahu jalan, tetapi karena kita sadar bahwa hanya dengan bimbingan-Nya lah kita dapat mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Kesadaran ini bukanlah suatu perasaan rendah diri, melainkan sebuah kesadaran penuh bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang membutuhkannya dalam segala hal. Dalam setiap langkah kehidupan, kita harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang Maha mengetahui segala yang terbaik bagi kita. Keberhasilan atau kegagalan yang kita hadapi dalam hidup bukanlah semata-mata hasil dari usaha kita sendiri, melainkan bagian dari takdir dan takdirnya yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berserah dan menyerahkan segala urusan kita kepada Tuhan, sambil berusaha untuk menjalani hidup ini dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Kesadaran akan keterbatasan diri mengajarkan kita untuk tidak sombong, untuk tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, dan untuk selalu menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Seringkali, ego kita mempengaruhi cara kita melihat dunia. Kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita capai adalah hasil kerja keras kita, dan kita lupa bahwa setiap keberhasilan dan setiap pencapaian adalah wujud dari izin dan rahmat Tuhan. Tanpa bantuannya, kita tidak akan bisa mencapai apapun. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan selalu menemui batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati tanpa pertolongannya. Ketika kita merenungkan hal ini, kita mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari proses untuk memperbaiki diri, untuk semakin dekat kepadanya, dan untuk menyadari hakikat kehidupan ini yang sementara. Memahami keterbatasan diri mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih penuh kasih sayang terhadap orang lain. Kita tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan mengingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan penuh kekurangan, kita belajar untuk lebih mengapresiasi setiap momen dalam hidup ini. Kesadaran ini juga membuka pintu bagi kita untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain, karena kita tahu bahwa hidup ini bukanlah tentang siapa yang lebih kuat atau lebih sukses, tetapi tentang bagaimana kita bisa saling mendukung dan memberikan kebaikan satu sama lain. Ketika kita terus berdoa dan memohon petunjuk-Nya, kita menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebaikan adalah sebuah rahmat. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan dan ujian, kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan selalu bersama kita, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan, dan membantu kita untuk tetap teguh. Inilah hakikat kehidupan yang harus kita pahami dengan hati yang tulus. Kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, dan hanya dengan berserah kepadanya, kita bisa benar-benar merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Bab 9. Belajar dari ujian dan cobaan. Hidup ini tidak pernah terlepas dari ujian dan cobaan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, seringkali diwarnai oleh tantangan yang datang menghampiri. Namun, dalam ayat-ayat yang kita baca setiap hari, ada pelajaran besar yang dapat kita ambil. Ketika kita mengucapkan doa dalam Al-Fatihah, kita tidak hanya meminta petunjuk yang lurus, tetapi juga kesiapan hati kita untuk menghadapi segala ujian yang datang. Ujian dalam hidup bukanlah tanda kebencian atau kesalahan kita, tetapi justru cara Tuhan untuk menguji kedalaman iman kita, kekuatan tekad kita, dan ketulusan hati kita dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Cobaan yang kita hadapi seringkali datang dalam bentuk kehilangan, rasa sakit, kekecewaan,
atau bahkan ketidakpastian masa depan. Tetapi saat kita memohon petunjuk Tuhan, kita juga meminta kekuatan untuk melalui semua itu dengan sabar dan penuh hikmah. Allah tidak memberi ujian di luar batas kemampuan hamba-Nya. Setiap cobaan yang datang adalah peluang bagi kita untuk tumbuh, untuk memperdalam ketakwaan kita, dan untuk lebih memahami makna dari hidup ini. Dalam setiap ujian, kita belajar untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol dan untuk fokus pada bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui sikap sabar dan tawakal. Cobaan bukanlah hal yang mudah, tetapi kita harus memahami bahwa setiap ujian yang kita hadapi sebenarnya adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita seringkali merasa terpuruk, merasa dunia ini tidak adil, dan kita mulai kehilangan harapan. Namun justru dalam momen-momen seperti ini, kita diajak untuk kembali ke pangkuan Tuhan, untuk memohon petunjuk-Nya, dan untuk menyerahkan semua beban kita kepada-Nya. Tuhan mengajarkan kita bahwa ujian bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk menguatkan kita, untuk menjadikan kita lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Hidup ini penuh dengan perubahan yang tidak bisa kita prediksi. Kadang kita berada di puncak kebahagiaan, dan di lain waktu kita merasakan kesedihan yang mendalam. Namun dalam setiap keadaan itu, kita tetap diminta untuk menjaga hati kita, tetap teguh, dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Tuhan. Dengan memohon petunjuk-Nya, kita dilatih untuk melihat ujian sebagai jalan untuk memperbaiki diri, sebagai kesempatan untuk kembali kepada-Nya dan memperbaharui niat serta tekad kita. Dan meskipun ujian itu berat, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Setiap ujian adalah sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya dan untuk memahami tujuan hidup yang lebih besar. Sebagaimana para nabi dan rasul yang melalui ujian dan cobaan dengan penuh kesabaran dan keimanan, kita juga diajak untuk belajar dari teladan mereka. Mereka tidak pernah meragukan kasih sayang Tuhan, meskipun ujian yang mereka hadapi sangat berat. Mereka selalu percaya bahwa di balik setiap ujian ada hikmah yang tersembunyi, dan mereka selalu menjaga hati mereka tetap bersih, penuh tawakal, dan berpasrah hanya kepada Tuhan. Begitu pula dengan kita, meskipun kita mungkin merasa lelah atau terpuruk, kita harus tetap memohon kepada Tuhan agar diberi kesabaran dan keteguhan hati. Setiap cobaan adalah ujian bagi iman kita, dan dengan iman yang kuat, kita akan mampu melewati semuanya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Mari kita tanamkan dalam hati bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan spiritual, menuju kedekatan dengan Tuhan. Ujian datang bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mengangkat derajat kita di hadapan-Nya. Setiap cobaan adalah kesempatan untuk membuktikan ketulusan hati, untuk memperbaiki diri, dan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh sabar, penuh tawakal, dan dengan penuh harapan bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdir-Nya yang penuh kasih sayang. Bab 10. Menyambut rahmat Tuhan dengan penuh syukur. Pada akhirnya, perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang penuh dengan rahmat Tuhan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap peristiwa yang kita alami adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Dengan segala ujian, kesenangan, kesedihan, dan tantangan yang kita hadapi, kita diajak untuk selalu menyadari bahwa semua itu adalah pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri. Dalam setiap detik kehidupan kita, ada berkah yang tersembunyi, ada kasih sayang yang senantiasa mengalir, dan hanya dengan menyambut rahmat-Nya, dengan penuh syukurlah, kita bisa benar-benar merasakan kedamaian sejati. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh penghargaan terhadap apa yang Tuhan berikan. Ketika kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, kita tidak hanya menghargai apa yang ada di depan mata kita, tetapi kita juga mengakui bahwa setiap nikmat, baik yang besar maupun kecil, adalah karunia yang diberikan Tuhan untuk kita. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita capai,
tetapi untuk selalu melihat dengan mata hati kita apa yang masih bisa kita syukuri. Dengan rasa syukur yang tulus, kita membuka hati kita untuk lebih banyak rahmat, lebih banyak berkah, dan lebih banyak kasih sayang yang datang dari Tuhan. Rahmat Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, rahmat itu datang dalam bentuk ujian, tantangan, atau bahkan kehilangan. Namun jika kita bisa melihat setiap peristiwa hidup dengan kacamata iman, kita akan menyadari bahwa bahkan dalam ujian sekalipun, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Dengan rasa syukur, kita belajar untuk menerima hidup ini dengan segala keindahan dan kekurangannya. Syukur mengajarkan kita untuk tidak mengeluh, tetapi untuk terus maju dengan hati yang penuh keikhlasan. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari hikmahnya yang tiada tara. Syukur juga mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam perbandingan dengan orang lain. Kita seringkali tergoda untuk membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, merasa iri atau cemas karena kita merasa kurang atau belum memiliki apa yang mereka miliki. Namun dengan rasa syukur kita diingatkan bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing dan Tuhan memberikan setiap orang apa yang dia butuhkan sesuai dengan takdirnya. Kita tidak perlu merasa kurang, karena setiap nikmat yang kita terima adalah tepat untuk kita. Dan dengan merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita belajar untuk lebih menghargai kehidupan kita sendiri dan hidup dengan lebih tenang. Akhirnya, dalam setiap doa yang kita panjatkan, dalam setiap ayat yang kita baca, kita seharusnya selalu menyadari bahwa segala yang kita miliki, baik itu kebahagiaan, kesehatan, kesempatan maupun kehidupan itu sendiri, adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dengan menyambut rahmat Tuhan dengan penuh syukur, kita memperkuat hubungan kita dengannya. Kita membuka pintu hati untuk menerima lebih banyak kebaikan dan kasih-Nya. Dan kita menjalani hidup ini dengan cara yang lebih bermakna. Karena ketika kita hidup dengan penuh rasa syukur, kita tidak hanya menjadi lebih dekat dengan Tuhan, tetapi kita juga menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih berkasih sayang terhadap sesama. Semoga setiap langkah kita, setiap niat kita, dan setiap amal kita diliputi oleh rahmat dan petunjuk Tuhan. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengannya. Mari kita selalu ingat bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh berkah, dan dengan setiap langkah kita yang penuh kesadaran dan syukur, kita semakin mendekatkan diri pada tujuan yang lebih tinggi, mendapatkan ridha Tuhan dan mencapai kebahagiaan abadi. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama bahwa dalam setiap langkah kita, di balik setiap doa yang kita panjatkan, ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Dengan memahami dan menyatukan 7 ayat Al-Fatihah dalam diri kita, kita tidak hanya membuka jalan untuk kedamaian, tetapi juga menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Ingatlah, hidup ini adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan rahmat dan petunjuk-Nya. Semoga setiap doa yang kita ucapkan membawa kita lebih dekat dengan cahaya-Nya, dan semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kedamaian yang hakiki. Teruslah bersyukur, teruslah mencari petunjuk-Nya, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan cinta kasih. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.